Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nova Triani. Nah, pada video kali ini kita masuk pada bab yang ke-23, yaitu DNS server, atau di sini itu kita akan mempelajari master dan slave server. Nah, pada pembahasan kali ini kita memiliki 5 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari konsep master dan slave DNS server, konfigurasi master DNS server, kemudian konfigurasi slave DNS server, kemudian pengujian master dan slave DNS server, dan konfigurasi permanen resolver pada klien. Di sini kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS server. Nah, jika pada video sebelumnya itu kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server ya, nah di mana Debian server itu sebagai local DNS server dan sifatnya itu sebagai master atau aktif. Nah, kemudian kita juga melakukan konfigurasi mendefinisikan master pada Debian server. Nah, di sini kita bisa lihat pada Debian server dengan catname.conf.local. Kita enter. Nah, jadi di sini itu kita akan mendefinisikan type master, di mana Debian server ini sifatnya adalah aktif ya. Nah, jadi terdapat dua sifat, yaitu master dan slave. Nah, pada bab kali ini kita akan membuat server Ubuntu atau server 2 sebagai server yang sifatnya slave atau backup. Nah, jadi jika masternya mati, maka akan terdapat slave yang akan tersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, di sini teman-teman bisa buka Debian servernya, kemudian kita akan coba konfigurasi dengan perintah nano name conf local. Seperti ini, kita enter. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa scroll. Jadi pada bagian sonova.com ini kita ke bawah dan di paling akhir itu file ya. Di sini kita bisa enter. Oke. Sini kita enter, kita tab. Nah, di sini kita ketikkan low strip transfer. Kemudian spasi, kurung seperti ini, kemudian 10.10.10.3. Jadi ini itu merupakan IP dari Ubuntu server. Di sini kita bisa titik koma, kemudian spasi, kemudian kurung seperti ini, dan titik koma. Di sini kita bisa tambahkan juga pada bagian yang bawahnya. Jadi kita lakukan yang sama pada bagian yang ini. Kita bisa enter, kemudian tab, allow, min, transfer. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita akan coba cek dengan name checkcon. Jadi ini tuh untuk memastikan ya teman-teman, supaya tidak ada error. Seperti ini, kita Enter. Oke, jika tidak terdapat output apapun atau tidak muncul apapun, jadi ini tidak error ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mengubah serial number pada dbnova. Jadi kita akan coba konfigurasi pada nano db.nova. Kita enter. Di sini kita akan coba mengubah serialnya. Di sini kan 5 ya teman-teman, kita ubah menjadi 6. Kemudian di sini kita akan coba konfigurasi lagi pada bagian yang ini. Jadi kita akan coba membuat NS baru lagi. Kita bisa enter pada bagian ini. Kemudian tab, in, tab, ns. Nah, kemudian di sini kita ketikkan ns2.nova.com. Kemudian titik. Nah, di sini kita akan definisikan. Jadi NS2 ini itu siapa? Jadi kita bisa enter pada bagian ini. Jadi NS2 tab in tab i kemudian tab lagi. Ini itu merupakan IP dari Ubuntu servernya, yaitu titik ya, seperti ini. Kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter.
Nah, kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi pada db10. Jadi nano db.10. Oke, di sini terdapat typo. Jadi db nano db10 ya, kita enter. Nah, di sini kita akan ubah juga teman-teman. Serialnya yang sebelumnya 5, kita ubah juga menjadi 6. Oke, ini saya salah menghapus. Jadi seperti ini. Kemudian di sini itu kita ubah juga pada bagian bawah ini. Kemudian ini kita ketikkan 3. Mengapa 3? Ini itu merupakan IP yang paling belakang dari Ubuntu server ya. Nah, kemudian kita bisa tab, kemudian in, tab, itr, kemudian tab. Di sini kita ketikkan ns2.nova.com. Kemudian titik seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian di sini kita akan pastikan bahwa konfigurasi kita itu tidak terdapat error ya teman-teman, dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. Jadi name min checkon. Oke, checkzone seharusnya checkzone nova.com db.nova. Seperti ini, kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman, tidak terdapat error. Kemudian kita akan coba cek juga dengan perintah yang berbeda. Jadi checkzone 10.10.10.10 min iddr atau address, kemudian titik arpa db.10. Enter. Nah, di sini juga tidak terdapat error ya teman-teman. Kemudian kita akan coba restart sistem CTL restart i9. Seperti ini, kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi Slave DNS server. Nah, sebelum kita akan konfigurasi Slave DNS servernya, kita akan coba install pin 9-nya terlebih dahulu pada Ubuntu server ya teman-teman. Jadi perintahnya yaitu sudo apt install pin 9. Seperti ini, kita enter. Oke, karena di sini saya sudah install, jadi kita akan coba langsung saja masuk ke pin 9-nya ya teman-teman. Atau di sini kita bisa cd /etc/pin. Seperti ini, kita enter. Nah, kemudian kita akan konfigurasi dengan sudo nano name.conf.local. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita ketikkan zone, kemudian tanda petik nova.com seperti ini, kemudian tanda petik. Nah, kemudian titik koma. Di sini kita kasih kurung seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Kita tab. Di sini kita kasih type-nya itu Slave ya, teman-teman. Seperti ini, kemudian titik koma, kita enter. Kemudian tab. Nah, di sini kita ketikkan file yaitu di db.nova. Kemudian titik tanda petik, kemudian titik koma. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita tab. Di sini kita ketikkan masters. Kemudian spasi kurung kurawal 10.10.10.2. Ini merupakan IP dari Debian server ya teman-teman. Kemudian titik koma, spasi kurung seperti ini dan titik koma. Kita enter. Di sini kita kasih tanda seperti ini. Kemudian titik koma. Kita enter lagi. Kemudian kita ketikkan zone. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10.in strip addr.arpa. Kemudian kita beri tanda petik. Oke, di sini pada nova.com ini jangan diberi titik koma ya teman-teman, kita hapus. Nah, kemudian di sini kita beri tanda kurung kurawalnya. Kita enter, kemudian tab. Di sini kita ketikkan type. Type-nya itu sama ya, Slave. Kemudian titik koma,
kita enter, kita tap lagi. Nah, di sini filenya itu kita ubah menjadi, bukan ubah ya, jadi filenya itu kita simpan di beda file, yaitu di db10. Dan titik seperti ini, tanda petik maksudnya. Dan kita enter lagi, tab, masters. Di sini mastersnya itu sama ya teman-teman, 10.10.2, titik koma, kemudian spasi, kurung seperti ini, dan titik koma. Kita enter, di sini kita kurung awal, kemudian titik koma. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Di sini kita akan coba cek ya teman-teman, dengan name min checkcon. Kita enter. Oke, di sini jika tidak terdapat output apapun artinya berhasil ya. Dan kita akan coba restart. Systemctl restart pin 9. Kita enter. Nah, kemudian kita akan coba lihat dengan ls slice var slice slice pin. Kita akan coba lihat apakah ada db10 dan db nova. Nah, ini ada ya teman-teman, db10 dan db nova. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS server. Nah, di sini teman-teman bisa buka Ubuntu client-nya ya. Kemudian, kita akan coba resolve pada terminal ini. Jadi, nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ya, sampai ke bawah. Pada name server ini, kita akan ubah teman-teman. Jadi, IP-nya menjadi IP dari Debian server dan untuk server, yaitu 10.10.10.2 ya. Kita bisa enter. Kemudian server lagi 10.10.10.3 seperti ini. Teman-teman bisa Ctrl X, Y, dan enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan di nova.com. Jadi ini merupakan usernya tergantung dengan nama teman-teman ya. Nah, tetapi ketika saya akan coba di nova.com, ini seharusnya itu bisa ya teman-teman. Tapi karena saya terdapat sedikit kesalahan, jadi saya perlu menambahkan komen dengan ns seperti ini. Kita bisa enter. Nah, maka muncul tampilan seperti ini teman-teman, yaitu ada ns1.nova.com, kemudian ns2.nova.com, dan terdapat juga IP dari Debian server dan Ubuntu servernya. Nah, untuk mengetahui mana yang server dan mana yang slave, itu teman-teman bisa lihat ya pada bagian ini yang pada bagian server, ini merupakan IP yang aktif, di mana ini itu belakangnya 2, berarti ini itu yang aktif atau yang master itu adalah Debian server. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan slave-nya? Jadi di sini kita akan coba gunakan, di mana di sini itu kita akan mematikan Debian servernya terlebih dahulu, teman-teman. Debian server, ini ya, Debian servernya di sini. Jadi Debian server ini itu dia masih aktif, teman-teman. Jadi di sini pada Debian server ini kita akan coba save the machine state atau kita matikan terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, ketika kita akan coba masukkan perintah sebelumnya lagi, itu servernya akan berubah teman-teman, di mana servernya itu berubah menjadi 10.10.10.3. Jadi slave-nya itu yang aktif. Kita akan coba lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini servernya 10.10.10.3. Kita akan coba nyalakan lagi untuk masternya atau pada Debian server ini. Nah, maka ketika kita akan coba masukkan perintah ini lagi, itu kembali lagi ya teman-teman, IP-nya ke Debian server. Kita coba lihat. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman, pada IP yang master, 10.10.10.2. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Nah, di sini teman-teman bisa buka router Debian-nya. Kemudian untuk perintahnya, di sini kita akan masuk ke nano/etc/dhcp/dhcp.conf. Di sini kita bisa enter. Kemudian pada option domain name server,
pada bagian yang ini ya teman-teman. Ini kita akan ubah pada ns1.example.org-nya, ini kita ubah menjadi IP dari Debian servernya. Begitupun juga dengan yang sebelahnya ini ns2 maksudnya example.org, kita ubah IP-nya itu IP dari Ubuntu server. Kita buka saja langsung 10.10.10.2 ya, seperti ini. Kemudian kita hapus juga pada bagian yang ini. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, kemudian kita akan restart ya teman-teman. Kita harus restart dari systemctl restart isc/min, maksudnya dhcp min server. Kita bisa Enter. Kemudian kita bisa buka Ubuntu kliennya. Di sini Ubuntu Client atau Ubuntu Desktop. Kemudian kita klik pada bagian baterai ini, teman-teman. Kemudian kita bisa klik setting. Kemudian pada bagian ini kita akan coba enable disable ya, teman-teman. Disable enable. Nah, kemudian pada Ubuntu Client kita ketikkan dignova.com/ns ya, teman-teman. Atau dignova.home saja. Kita bisa enter. Nah, maka di sini servernya itu berganti menjadi auto ya teman-teman, yaitu 127.0.0.53. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya materi mengenai DNS server, master, dan slave. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.